Sampah merupakan sisa atau buangan yang dapat dihasilkan dari kegiatan produksi maupun kegiatan rumah tangga yang dapat menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Sampah dapat berupa material-material sisa yang tidak dapat diolah lagi. Nah, namun sebenarnya beberapa sampah ada juga yang dapat dimanfaatkan kembali apabila diolah secara tepat. Sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan tentu menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai macam sampah terbagi menjadi beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan sifat bahannya. Mulai dari limbah organik, anorganik, sampai bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang pertama ada sampah organik, yaitu merupakan sisa produk yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, sampai mikroorganisme. Contoh limbah organik misalnya sisa tulang ikan dan daunan kering dari tanaman hias, potongan kayu dari mebel, sampai tinja. Sifat sampah organik membuatnya mudah terurai secara alami dengan bantuan bakteri dan jenis mikroorganisme lainnya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebut jenis limbah ini adalah sampah basah, karena rata-rata memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Cara pengelolaannya sendiri relatif mudah dilakukan, dengan alih fungsi menjadi bahan dasar produk lainnya seperti kompas untuk menyuburkan tanaman hingga biogas yang bisa dipakai. Berbanding terbalik dengan limbah organik yang berasal dari makhluk hidup. Sesuai namanya, anorganik atau yang dikenal dengan nama sampah kering merupakan sisa non-hayati. Yang dimaksud dengan bahan non-hayati adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak hidup atau mati. Limbah anorganik bisa meliputi material sisa hasil penambangan, perintilan mesin, sampai residu produk sintetis. Contohnya potongan kertas, bungkus plastik, kalengan minuman, kaca, baterai, sampai ban kendaraan. Berbeda dengan limbah organik yang mudah diolah karena dapat terurai secara alami. Limbah anorganik memerlukan proses pengolahan yang lebih rumit dan panjang agar bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini dikarenakan material dasarnya yang sulit atau tidak dapat dipecah sama sekali oleh mikroorganisme, sehingga dibutuhkan treatment khusus tergantung dari. Selain limbah organik dan anorganik, ada juga kategori lain yang dikenal dengan nama limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan limbah yang mengandung zat dan konsentrasi yang dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Karenanya, manajemen sampah yang satu ini membutuhkan proses yang berbeda dibanding limbah rumah tangga biasa. Yang termasuk limbah B3 diantaranya adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, lalu sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Contoh limbah B3 lainnya termasuk sisa peralatan yang digunakan dalam tindakan medis, misalnya jarum suntik, termometer merkuri, dan wadah cairan infus. Cara mengelola sampah yang satu ini disarankan tidak dilakukan sembarangan, karena bisa menimbulkan resiko yang berbahaya jika salah diolah. Ada baiknya untuk memisahkan jenis limbah B3 ke dalam tempat pembuangan terpisah dari limbah organik, supaya bisa mudah diidentifikasi saat dibawa oleh para petugas kebersihan. Tujuan pembuangan sampah pada tempatnya. Tujuan pembuangan sampah pada tempatnya adalah untuk memudahkan proses pengelolaan atau pembuangan sampah agar sampah yang masih dimanfaatkan didaur ulang. Selain itu, dalam memisahkan sampah organik, non-organik, dan B3 juga dapat menghindari penumpukan sampah. Karena jika itu terjadi, maka akan banyak sekali bakteri, kuman, dan jamur yang bisa menjadi penyebab utama penyakit. Upaya. Adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penumpukan sampah dan menjaga lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat dengan melakukan 5R, yaitu 1. Reduce, 2. Reuse, 3. Recycle, 4. Replace, dan yang kelima, Replant. Menjaga kebersihan lingkungan dapat kita lakukan dengan cara mengurangi penggunaan sampah atau reduce. Apa sih reduce itu? Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Tentu saja, upaya mengurangi penggunaan barang ini agar lingkungan hidup lebih terjaga dan terhindar dari kerusakan. Nah, contoh kegiatan reduce yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pilih produk dengan kemasan yang dapat daur ulang, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, gunakan produk yang dapat didaur ulang atau dapat direfill, dan maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Maka reuse yaitu menghalangi sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya. Tahap ini mengajak untuk menghalangi produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul di produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah melakukan botol bekas yang
Langkah lain dari reuse adalah menggunakan botol sampo atau sabun dan mengisi dengan kembali produk isi ulang. Dengan metode reuse, untuk penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Recycle adalah salah satu cara mengolah sampah dengan sebisa mungkin mendaur ulang barang-barang bekas yang tidak berguna menjadi suatu barang yang baru. Nah, tujuan recycle adalah untuk mencegah penumpukan sampah yang sebenarnya dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna serta mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Nah, walaupun tidak semua barang dapat didaur ulang kembali, saat ini banyak industri yang memanfaatkan sampah yang kemudian didaur ulang menjadi barang yang baru. Nah, contoh-contoh pelaksanaan recycle seperti pembuatan tas dari bungkus kopi, pembuatan pot tanaman sederhana yang dibuat dari botol bekas, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan pembuatan tempat pensil dari kaleng bekas. Replace merupakan salah satu cara untuk mengelola sampah dengan mengganti barang sekali pakai seperti plastik, styrofoam, tisu, dan lain-lain dengan barang yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Cara ini sangat efektif dalam menjaga kesehatan lingkungan kita. Replace bisa diterapkan dengan cara mengganti kantong kresek menjadi kantong belanja, membawa botol tumbler sebagai pengganti botol plastik, menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu, memakai sedotan stainless steel sebagai pengganti sedotan plastik, serta membawa tempat makanan sendiri. Replant yaitu kegiatan penanaman kembali atau menanam kembali. Replant sering juga disebut dengan reboisasi. Contoh replant yaitu melakukan kegiatan hutan mangrove dan pemanfaatan pekarangan secara optimal untuk mengurangi global warming. Contoh penerapan 5R dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengurangi penggunaan barang yang tidak dapat daur ulang lagi. 2. Menggunakan kembali botol bekas yang masih layak untuk dijadikan pot tanaman. 3. Menjadikan sampah organik sebagai pupuk kompos. 4. Mengubah penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan. Dan yang kelima yaitu melakukan reboisasi hutan.